Jalankan pendidikan santri. Jadi saya ketika lulus 2007 saya masuk karena saya ingin sekolah jauh, karena dulu saya dikenal tukang berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ratna Dewi sebagai moderator di podcast obrolan santai channel YouTube Politeknik Bumi Akpelni. Perkenalkan, saya Ratna Kurnia Dewi, lulusan dari Politeknik Pelayaran angkatan 40. Di sini saya tidak sendiri ya, ditemenin sama orang spesial. Menurut saya orang spesial ya, karena sebagai panutan. Ya, ini tongkatnya, atributnya lengkap. Bisa diperkenalkan, Raden? Mau perkenal pakai bahasa Sunda atau bahasa apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya sharing session atau Ya, mengenal. Ya, saya lupa tadi ya menyebutkan tema awal ya, mengenal lebih dekat dan mental. Apa itu dan mental? Bisa diperkenalkan, mungkin penonton di rumah belum mengetahui, masyarakat di rumah belum mengetahui apa itu dan mental. Bisa diperkenalkan, mau perkenalan dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa mungkin, atau bahasa Inggris juga boleh. Oke. Dan mental. Jadi perkenalkan, nama saya Raden Zaki Wicaksono, asal saya dari Bogor, dan saya alumni Politeknik Bumi Akpelni Semarang angkatan 52. Yang dimana sekarang masih menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna. Jadi Komandan Resimen itu adalah sebuah, jadi di dalam staf resimen itu ada namanya Komandan Resimen. Jadi Komandan Resimen itu mengepalai seluruh di bidang resimen. Yang dimana Komandan Resimen itu harus menjadi suri teladan dan menjadi contoh bagi taruna-taruna yang lain. Dikarenakan jikalau kita ingin memberikan yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik dulu untuk bagi taruna-taruna. Cerdas sekali ya ini ya. Apa sih yang tugas-tugasnya menjadi danminter itu? Jadi tugas danminter tidak hanya bisa menyuruh, bahkan saya bilang sama taruna-taruna, saya dilantik dengan tinta di atas putih bukan untuk dilayani oleh para taruna, tapi saya dilantik di Politeknik Bumi Akpelni untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para taruna. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Oke, saya dengar ini ya, Raden ya, panggilannya Raden atau boleh apa aja nih? Raden boleh, Zaki boleh, Dias boleh, Wicaksono. Kalau biasa di jangan Muhammad, karena namanya nggak ada Muhammad. Oke, kalau biasa teman-teman memanggil apa ini Raden. teman-teman? Oke, Raden ya, junior juga. Danman ya, kalau pastinya dengan nama jabatannya. Raden. Di sini saya mendengar bahwa Raden ini adalah santri ya. Lulusan dari pondok pesantren. Bisa diinformasikan ke kita lulusan dari pondok pesantren apa, kemudian bagaimana kehidupan di sana, berapa tahun menempuh menjadi santri, bisa diinfokan? Baik, memang saya pernah menjalankan pendidikan santri. Jadi saya ketika lulus 2007 saya masuk karena saya ingin sekolah jauh, karena dulu saya dikenal tukang berantem di sekolah. Tukang berantem ya? Berantem. Mukulin anak orang ya ini ya? Iya, pastinya. Jadi kalau saya tukang berantem suka nantang orang gitu ya. Nantang orang? Iya, jadi saya memang bilang sama orang tua ingin sekolah yang jauh. Akhirnya saya masuklah, ketika itu ada sebuah pondok pesantren yang namanya Pondok Modern Darussalam Gontor. Oke, berapa tahun ya menjalani pendidikan di pondok pesantren? Saya dari 2007 sampai 2015. 2007 sampai 2015, Sekitar 8 tahun. Lama juga ya? Berarti sudah terbiasa hidup mandiri, berarti dari SMP dong? Dari mulai lulus SD. Lulus SD ya, Ya. dari SMP ya hitungannya. Sudah ini ya, mandiri sekali ya? Iya. Banyak lika-liku kehidupan saya ketika di pesantren. Asrama juga kan di sana? Asrama. Pegang HP hanya setahun 2 kali. Setahun 2 kali? Iya, bagaimana komunikasi dengan orang? Ada wartel di sana. Wartel, jadi Kalau hari gini masih ada wartel ya? ada wartel. HP Nokia yang kecil-kecil itu. Jadi kita tanpa ada
online, WhatsApp, Instagram kita nggak bisa. Medsos tidak bisa. dipergunakan, Nggak bisa. tidak Jadi diperbolehkan. Ya, kita boleh memakai HP yang bisa buat medsos itu hanya ketika liburan saja. Oke, liburan berarti libur semester ya? Mungkin. Ada nggak sih kesan-kesan selama ini? Biasanya ada ya yang berkesan jadi seorang santri? Oh baik. Jadi memang ketika santri itu saya mengalami sebuah kegagalan yang dimana yang bisa membuat saya membentuk karakter saya, disiplin saya, dan mental saya seperti ini, yaitu ketika saya menduduki kelas 2 SMP, saya dinyatakan tidak naik kelas di sana. Jadi saya 2 SMP saya 2 kali. Kenapa tidak Karena naik saya kelas? dulu malas belajar, malas memahami pelajaran, malas menghafal pelajaran. Intinya nilainya tidak memenuhi ya. Iya. Iya, seperti itu. Oh, ternyata tidak naik kelas pernah juga ya. Jadi saya berdiri di Oke. sini, saya memakai tongkat seperti ini, komandan resimen. Bukan berarti saya paling hebat, justru lika-liku kehidupan saya lebih, bisa katanya dibilang hancur tidak hancur, tapi lebih banyak gagal daripada banyak lurus-lurusnya. Saya tidak menyangka ya, seorang dan mentan belum dulunya pernah tidak naik kelas. Nope. Saya pikir hidupnya mulus-mulus aja ya. Naik kelas ya sesuai dengan masyarakat lainnya, istilahnya mungkin smart ya. Tapi ya mungkin itu menjadikan suatu titik untuk bangkit, untuk kembali yang lebih baik. Nah, apa sih prestasi yang dicapai ketika pastinya ya? Ada ya, ketika katanya sudah mulai dari itu titik kegagalan kemudian menjadi lebih baik, pasti ada prestasi yang pernah dicapai atau memang tidak ada di pondok pesantren? Untuk memprestasi, setiap ada acara pasti saya ikut dan saya selalu menjadi juara. Alhamdulillah ya. Entah itu juara silat, entah itu organisasi, bahkan ketika saya di organisasi setiap tahun pasti ada organisasi. Ikut Jadi organisasi juga ya? Ketua, bahkan ketika di Gontor, saya pernah mengalami di Gontor 3 Kediri, jadi saya menjadi ketua keamanan di sana, jadi 10 besar ketua PPM di sana. Jadi dilantik dari ratusan kelas 5. Ketika itu angkatan saya di kelas 5 itu ada sekitar 100 atau 200 itu diseleksi sampai 10 besar dan saya masuk dalam 10 besar itu. Ya jadi akhirnya jadi ketua keamanan yang bisa membuat saya seperti ini. Di balik itu semua karena ada sosok orang tua sih yang support. Pastinya doa Ya, orang tua. orang tua. Iya, support dan doa itu. Ya karena kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, Iya, tapi benar kita bisa sekali. memilih di mana kita untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Luar biasa ya. Boleh berikan tepuk tangan nih ya. Oke, ini saya sangat heran nih. Biasanya orang lulusan pesantren itu kan lebih pengen meneruskan ke memperdalam ilmu agama. Biasanya nih ya, mungkin bisa melanjutkan di Universitas Kairo ya di Mesir. Nah ini kenapa saya heran nih, kenapa Raden memilih jalan menjadi seorang pelaut? Itu pasti ada ceritanya dan ada hal menarik nih pasti di balik itu. Boleh diceritakan ya kepada kami? Jadi sebelumnya memang dari orang tua menyarankan untuk pergi ke Kairo atau ke Madinah untuk mendalami ilmu agama. Namun saya ketika kelas 2 SMA ya sudah bersikeras untuk menggantikan sosok seorang papa. Kebetulan ayah saya juga seorang pelaut. Dan ketika itu saya juga ujian pelayaran nggak hanya langsung lulus, saya 3 kali ujian pelayaran gagal. Tetap ini ya Gagal. nggak menyerah ya? Setiap tingkatan gagal terus saya Memang- sampai masuk pelayaran Memang juga gagal. pengen jadi pelaut ya? Iya, 3 kali saya gagal dikarenakan ketika tahap yang pertama ibu saya nggak ridho. Karena ilmu saya 360 derajat kan sangat berubah pelajaran Lah iya, bahasa Arab. makanya tadi saya menanyakan ini dari seorang santri memutuskan untuk menjadi pelaut itu kan melenceng jauh. Biasanya kan lebih memperdalam ilmu agama nih. Nah ini namanya. Karena bapak ibu saya itu lebih condong untuk menjadi seorang ustadz, seorang dai, pendakwah gitu ya. Pendakwah. Terus akhirnya saya minta tolong bapak saya untuk melobi lah ya, membujuk ibu saya biar saya diizinkan masuk pelayaran. Dan pada akhirnya ibu saya ketika saya mendaftar itu saya didampingi ibu saya masih ingat tahun 2016 saya masih daftar di Politeknik Bumi Apelin. Jadi Politeknik Bumi Apelin bukan sekolah yang biasa-biasa. Memang Tapi luar itu biasa. sudah mendapatkan restu dari ibu ya? Sudah, akhirnya pada intinya ibu saya bilang, Le, nanti kalau ini pesan ibu saya yang saya masih ingat ya, nanti mau pesan ketika kamu nanti sudah masuk di sana, sudah banyak ustadz-ustadz yang di daerahku. Ya kamu kalau bisa jadi ngaji jadi ngajar ngaji di kapal, jadi imam di kapal. Jarang ada ustadz-ustadz di laut. Bapak memang pada intinya saya tidak ingin jadi ustadz.
Saya nggak mau jadi ustadz gitu loh, karena ilmu saya masih belum cukup, kehidupan saya di pesantren beberapa waktu itu belum cukup, itu sangatlah belum cukup bagi diri saya. Namun ibu saya selalu mensupport, aminkan saja barangkali nanti suatu saat kamu jadi orang besar. Gitu saya. Jadi dengan ridho ibu itu bisa berjalan dengan lancar ya. Oh ya, mungkin menjadi pelaut ini ada ya hal yang bisa dilakukan dari pesantren kemudian yang diimplementasikan ke sini menjadi seorang taruna ini? Bisa. Yang pertama saya bisa seperti ini karena satu, saya lebih senang disiplin. Saya melihat orang disiplin itu berarti dari rambut. Kalau rambut dia sudah rapi, berarti dia mencerminkan dari disiplin. Disiplin terus mental. Karena di Gontor itu dipelajari dengan ada namanya muhadharah. Muhadharah itu seperti berpidato di depan umum, di depan teman-teman kelasnya gitu ya, berpidato. Saya belajar ngomong dari situ tadi, nggak bisa saya, masih akhirnya bisa tampil ya? Masih tengklak-tengkluk gitu. Demam panggung ya? Iya, nggak bisa ngobrol. Akhirnya pada intinya ketika saya mulai nggak naik kelas itulah, baru ketika saya nggak naik kelas, saya mulai pede, sudah ada leadership untuk jadi ketua, jadi ketua untuk berorganisasi dalam segala bidang organisasi sudah saya rasakan. Kecuali saya paling nggak suka pada sekretaris, karena saya paling nggak betah di depan komputer, udah pusing kepalanya. Saya sekretaris dong nih, saya prodi juga nih. Tapi saya niatnya nggak nyindir. Oke, ini menarik sekali ya bahasannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di pikiran Raden ada angan-angan lah menjadi seorang Danmintar? Pernah bermimpi nggak menjadi seorang Danmintar? Untuk menjadi seorang Danmintar saya tidak pernah ada impian ya. Karena ketika sebelum saya menjadi Danmintar ini, ketika saya ditawarkan untuk jadi komandan resimen itu, saya konsultasi dengan ibu saya sama papa saya. Ketika itu ayah saya sudah meninggal ya, jadi saya konsultasi dengan ibu saya. Aku dapat tawaran jadi komandan resimen. Itu kamu yang mencalonkan diri atau ditawarkan atau dipilih gitu ya? Dari pihak kampus. Dari pihak kampus menawarkan. Jadikan itu sebagai amanah, jangan jabatan. Kalau kamu jabatan, kamu bisa semena-mena untuk zolim. Ya, ada 7 golongan yang ketika di padang masyarakat itu mendapat naungan. Yang saya tahu itu ada 2 yang saya terapkan sampai sekarang. Yang pertama, imamun adil, adalah pemimpin yang adil. Ya, kita tidak bisa menyeleneh. Kita memberikan hak-hak pada taruna. Jadi kalau taruna salah sedikit, kalau bisa kita ingatkan dulu. Ya, kita ingatkan, kita kan misal tidak bisa baru kita hukum, tapi hukum itu dengan hak sebatas karena dia kita hukum biar dia tidak mengulangi perbuatannya. Terus yang kedua, syabun qalbuhu muta'alliq fil masjid. Jadi anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi makanya saya bilang sama taruna, setiap ada kegiatan selama saya jabat, azan berkumandang, hentikan kegiatan. Langsung menuju masjid. Langsung. Ya? Jika masih ada yang berkumpul, saya akan bubarkan. Karena kita diciptakan karenanya dan akan kembali kepadanya. Ya. Karena salah satunya untuk kita kan hidup di sini kan untuk mencari amal baik untuk dibawa ke akhirat kan ya. Bekal nanti ya di akhirat. Iya. Seperti itu. Saya bilang sama tamu-tamunya, azan berkumandang selama saya jabat, hentikan kegiatan, berangkat ke masjid. Sama kan kita juga ikut hidup lingkup dalam pesantren memang saya harus Islam semua. Dan ketika di Politeknik Bumi Akbar yang saya dapatkan sekarang menjadi komandan resimen, itu saya harus netral. Ada beberapa agama yang harus saya netralkan. Iya. Karena harus universal ya. Iya. Jadi saya bilang Sabtu Minggu kan ada waktu Hindu, ada yang Kristen juga, ada Katolik. Saya bilang Buddha juga ada. Hindu. Oh, Hindu ya. Ya saya bilang sama taruna-taruna yang nggak beragama non-Islam, ya. Saya bilang hari Minggu buat kalian nggak ada kegiatan apapun. Diberikan waktu untuk kesempatan beribadah. Fokus ya? Ibadah. Jangan meremehkan waktu ibadah kamu. Ada kegiatan apapun atas dasar saya, perintah saya, ibadah. Utamakan Tuhan kamu. Jika kita kerja karena Tuhan, mustahil Tuhan sia-siakan kan gitu. Sekali luar biasa ya. Luar biasa sekali ini Raden ya. Gimana rasanya menjadi seorang Danmintar ini? Danmintar kan sebagai panutan seluruh taruna yang ada di batalion ini semester 3 ya. Nah itu gimana rasanya? What you feel? Kalau untuk komandan resimen yang terjelas kita harus bisa mempunyai kepribadian yang baik. Nah,
Yang kedua, kita harus netral. Karena di angkatan saya juga ada pembina taruna, itu angkatan 52. Kebetulan angkatan saya juga. Terus sedangkan saya mendidik itu angkatan 55 dan angkatan 56. Oh, yang sekarang menjadi partner ya? Iya. Ini angkatan 52. Nah, saya harus netral itu, saya nggak bisa memihak di 52, 5 dan 56 karena yang saya didik sekarang 556, jumlah sekian, ada sekitar 800-an taruna saat ini. Jadi saya tidak bisa memihak, saya harus netral. Yang salah saya tindak, yang benar silakan berjalan. Karena saya bilang sama teman-teman saya bilang sama taruna, pengabdian saya untuk taruna saya, totalitas saya untuk kampus saya Politeknik Bumi Apelni. Saya tidak akan pernah takut menegakkan kebenaran, dan saya tidak akan pernah tunduk kecuali ke dalam rukuk dan sujud kepada Sang Pencipta. Subhanallah, biasa ya. Seru sekali ya ini ya. Bingung saya mau nanya apa lagi ini Raden ya. Begitu luar biasa ya sosok Raden ini ya. Berat juga ya menjadi mentor, atau itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri mungkin. Kalau untuk jadi mentor, kalau kita bilang berat, tidak berat karena kan suatu amanah. Jadi kalau saya memiliki jabatan, ketika selesai jabatan itu hanya selesai. Tapi kalau ketika amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi saya tidak boleh zolim. Ya, jadi kan kalau orang yang dizolimi itu kan doa akan dikabulkan. Jadi sebagaimanapun kita tidak boleh zolim, harus memberikan hak yang benar, harus melarang kebatilan, dan kita harus menegakkan kebenaran. Itu yang saya terapkan sama teman-teman rekan-rekan tim kerja saya, partner kerja saya yang kata 52 Bina Taruna pada mendidik 5556, karena 5556 lagi butuh sosok yang bisa jadi contoh bagi dia gimana. Kalau kitanya butuh leader ya. Iya, kalau kita semrawut dalam mendidik, terus siapa untuk jadi contoh gitu loh. Karena kan kita 24 jam kita di asrama. Dia belajar sama dosen. Sedangkan dosen belum tahu sikapnya seperti apa. Yang tahu kita semua di asrama. Makanya kita harus menjadi sosok yang baik, qudwah hasanah, kata suri tauladan yang baik bagi taruna-taruna kita. Oke, dan kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang diutamakan untuk menjadi contoh bagi taruna-taruni yang ada di Politeknik Bumi Apelni? Kalau saya terapkan untuk bagi contoh, justru saya tidak mempunyai apa yang diterapkan. Yang jelas kita harus mengutamakan Tuhan yang ada. Ya, saya punya Tuhan yang Allah, atau Tuhan yang nomor satu. Ya, karena kan Allah itu satu kan ya. Iya, benar sekali. Terus yang saya bilang sama teman-teman saya, karena kebetulan partner saya juga ada yang Nasrani, kita sharing agama yang baik-baik seperti apa, bagaimana sehari Minggu yang untuk Nasrani kita ibadah kegiatan khusus fokus ibadah. Ibadah mereka di luar kampus. Di luar kampus. Tapi mungkin selama PSBB, selama Covid ini di kampus, karena ada ruangan tersendiri buat ibadah mereka gitu. Untuk yang Nasrani ya. Oke, saya mendengar nih dan mengetahui ya juga nih selama liburan kemarin kan sempat kita liburan tuh lama tuh bulan kemarin kan bulan Desember itu saya lihat Raden ini banyak banget kegiatannya, sangat berfaedah ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih ke teman-teman yang ada di rumah, ke masyarakat ini apa aja yang dilakukan selama liburan itu? Jadi selama liburan ini semenjak taruna ya, selama taruna itu setiap semester itu sebelum saya pulang ke rumah, saya wajib ke pondok dulu. Saya sungkem sama kiai, minta nasihat. Selalu ya? Selalu saya setiap semester itu. Berarti ke Gontor dulu? Sebelum saya ke Bogor, saya ke Gontor dulu. Itu wajib bagi saya, karena saya harus sungkem sama kiai, saya cium tangan kiai, minta apapun nasihatnya, kiai apapun itu saya samperin. Saya minta doanya biar ladang dakwah saya semakin terbuka, ladang dakwah saya semakin luas. Saya selama ini kan saya juga belum memberi apa-apa untuk saya, jadi semaksimal mungkin saya setidaknya dimanapun VI Ardin Tato anta mas'ulun an syiariha, VI Ardin Tato anta mas'ulun an islamiha. Jadi dimana kita berpijak, wa anta mas'ulun an islamiha, disitulah saya sebagai seorang muslim harus menjadi muslim yang baik. Karena kan saya bilang sama teman-teman saya, orang non-Islam tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, tapi kita sebagai seorang Islam, maka kita harus menjadi sosok seorang muslim yang baik di mata mereka. Tapi jangan berkedok KTP saja seorang Islam itu. Jadi ibadahnya juga bermacam-macam ibadah kita bisa lakukan. Diimplementasikan ya. Iya. Jadi jangan seakan-akan kita sudah lulus dari pesantren,
ilmu-ilmu yang tidak dimanfaatkan. Minimal jika tidak dimanfaatkan, minimal kita bisa mengajar dimanapun kita berada. Karena dari kiai saya, orang yang besar menurut Gontor itu bukan orang yang punya jabatan tinggi, tapi orang yang besar itu adalah orang yang bisa mengajar di surau-surau kecil, kayak di pedesaan, di kampung gitu. Saya lihat Raden juga mengajar anak-anak. Itu ngajar. Jadi ketika saya setiap mau praktek layar, saya pulang praktek layar sebelum saya ke kampus, itu saya rutinitas saya mengajar calon-calon pelajar yang masuk Gontor. Jadi kalau saya libur semester atau libur apapun itu, saya nggak pernah main untuk main sama teman-teman saya lihat. Lebih banyak ini ya. Saya lebih ngajar, fokus pada ngajar. Kadang ngajar bahasa Arab, ngajar Al-Quran, ngajar ngaji, ngajar tajwid, ngajar seperti itu. Untuk anak-anak kecil saja? Anak kecil yang baru lulus SD, ada yang masih SD. Itu di pesantren atau di mana? Kadang di rumah, nanti kan saya komunitas di Bogor ya. Jadi Bogor ada perzona itu untuk mengajar calon-calon pelajar yang ingin masuk Gontor. Jadi saya mengajar di sana. Saya aktivitasnya gitu aja. Kalau enggak, kadang dipanggil sama pondok pesantren di Bogor untuk mengisi motivasi di sana, untuk mengisi pencerahan dan sebagainya. Jadi saya tidak memberikan pencerahan bahwasanya kita tahadus bin iman, kita ngobrol santai. Tapi ngobrol santai ini penuh dengan kenikmatan. Gitu. Dan penuh dengan manfaat pastinya. Ya. Oke lah, ini pertanyaan terakhir nih. Kesan dan pesannya dan mentor ini untuk masyarakat atau penonton yang ada di rumah dan teman-teman semuanya, bisa disampaikan apa ini? Untuk pesan sebelum kita tutup acara atau obrolan santai santai hari ini. Untuk pesan saya untuk para taruna yang masih saya didik ya di 556, pesan saya tetap maksimalkan apa yang ada, tuntaskan apa yang sudah dimulai, jangan berhenti di tengah-tengah. Ingat istilah katanya yang saya bilang sama taruna, sesakit apapun kita dididik, sekeras apapun kita diterpa di Politeknik Bumi Akpelni ini yang saya cintai, yang saya banggakan, tidak ada bandingnya dengan tetesan darah ketika keluar dari rahim seorang ibu. Ya, kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Ibu adalah segalanya. Ya, ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah terdapat dari ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat di murkanya orang tua. Jadi sebagaimanapun kita manusia, setinggi apapun jabatan kita bagaikan bak piyik yang baru menetas dari telur kepada orang tua. Kita jangan pernah marah dengan orang tua, karena itu kunci sukses sebenarnya itu bukan karena kita pintar. Kita pintar itu hanya 10%, tapi 90%-nya itu adalah doa orang tua kita yang dikabulkan satu persatu dalam sujudnya ketika berdoa. Jadi semaksimal mungkin ketika waktu luang kita lebih sibuk mencari surga yang jauh. Ya, kita sibuk mencari surga yang jauh, umroh segitu jauhnya dengan Ka'bah, tapi surga yang dekat itu ada di rumah. Siapa itu surga? Itu orang tua kita, ibu kita. Ya, bukan berarti kenapa sih surga itu dibilang ada di bawah telapak kaki ibu? Karena ibu yang telah melahirkan. Karena ketika melahirkan itu hanya dua pilihan, hidup dan mati. Nah, kita aja, satu orang ibu itu bisa menghidupkan 10 orang anak, bisa mengurus ya, tapi belum tentu 10 orang tua anak bisa mengurus satu orang ibu. Makanya mumpung masih ada orang tua kita, ada surga yang dekat di rumah, ya kita maksimalkan. Minimal ketika target tuanya kita akan bahagiakan orang tua kita akan buat orang tua kita senyum di masa tuanya gitu ya. Yang saya terapkan sampai sekarang, seseorang yang seseorang yang saya harus banggakan di masa tuanya itu seorang ibu, dan seseorang yang harus saya doakan semuanya sujud saya itu papa, karena papa saya sudah nggak ada. Jadi surga saya tinggal doa satu. Selalu mengalir ya. Iya, insya Allah kita menjadi untuk mendoakan ayah saya sudah meninggal juga. Saya tinggal 3 bersaudara, yang adik saya perempuan lagi di Mesir sekarang, Kairo. Yang kecil lagi persiapan masuk bimbel untuk pendidikan juga. Jadi nanti masuk kuliahnya tahun ini berarti? Insya Allah. Ini mau masukin ke PLAUD juga?
rencana sih gitu, tapi belum tahu dengan di mana. Keluarga berlarut ya. Iya. Baik, untuk yang baru saja lulus dari SMA atau SMK, STM, silakan bergabung dengan kami Politeknik Bumi Apeling Semarang, yang dimana akan dibuka pendaftarannya tahun 2021-2022. Silakan mendaftarkan. Kita jangan hanya melihat dari cover, kita tidak bisa melihat dari cover, kita harus masuk ke dalamnya. Nah, dari dalam kita sudah masuk untuk menjadi keluarga besar dari kami Politeknik Bumi Apeling, maka kita akan didik sebagai untuk pelaut yang siap bersaing mulai kancah nasional sampai kancah internasional. Sudah ada dosen-dosen yang kompeten di sini, dibina dengan Bina Taruna lulusan Politeknik Bumi Apeling. Mari bergabung bersama kami di Politeknik Bumi Apeling periode 2021-2022 yang akan dibuka pendaftarannya mulai bulan Februari. Tuh dengerin ya, bisa bergabung dengan kami. Ayo menjadi Taruna Politeknik Bumi Apeling. Untuk mengenai brosur dan yang lainnya bisa cek dan DM WhatsApp dan Instagram juga bisa. Kita website kan ada ya. Website juga ada. Terus untuk Instagram kita juga punya, ada 2, Dokumentari Akpeni dan Politeknik Bumi Apeling, bisa di follow ya. Bisa, atau Instagram saya bisa nanti untuk mengenai brosur. Itu mungkin bisa lebih lengkap ya di bisa situ. Lebih lengkap. Bisa dilihat tanggal pendaftaran dan gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang selanjutnya. Bisa di follow ya, bisa di follow dan mari bergabung bersama kami di Politeknik Bumi Apeling. Oke, obrolan kita cukup sampai sekian ya. Ini ada salah satu kata-kata mutiara mungkin ya. Saya baca di buku, seorang pemimpin itu tidak butuh memimpin, tapi dia bisa menjadi seorang penunjuk arah. Dan di situ ada bukunya Harry Miller ya, bisa dibaca. Atau enggak bisa di browsing juga. Itu suatu kata-kata yang menurut saya sangat menginspiratif ya. Seperti hari ini ya, dan mentor ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua pada obrolan santai ini. Jangan lupa tetap stay tune ya di episode berikutnya. Kita mungkin akan bahas tuntas lagi. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang perlu kita mengenal lebih dekat, contoh Bu Kaprodi atau Pak Kaprodi dan lain sebagainya. Dosen-dosen juga bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Di sini saya Ratna, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.